Bab 676 Sebuah penemuan penting. Pada saat ini, seorang pemuda menyerahkan kertas berukuran A4 kepada Wei Junce dan berkata, "Tuan, silakan lihat. Ini adalah beberapa informasi dasar yang berkaitan dengan Qin Haodong. Pemuda ini adalah salah satu yang terbaik di generasi ketiga keluarga Wei. Dia adalah Wei Junkuo, cucu Wei Junzeng." Wei Junkuo bertanggung jawab atas sistem intelijen dan dia segera mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi begitu mendengar berita itu. Dia segera mendapatkan semua informasi dasar tentang Qin Haodong, Nalan Wushuang, dan yang lainnya. Dia hanya bisa menemukan informasi singkat karena keterbatasan waktu. Informasi itu tidak terlalu lengkap. Wei Junce melihat informasi itu dan berkata, "Kerja bagus, kamu cepat sekali." Wei Junkuo sangat gembira dipuji oleh kakeknya dan kemudian berkata, "Guru, saya menemukan sesuatu yang penting." Wei Junce meliriknya dan berkata dengan penuh minat, "Oh, apa yang kamu temukan?" Wei Junkuo berkata, "Qin Haodong adalah putra Qin Zongheng dan dia cukup istimewa. Mari kita kesampingkan saja dia, saya pikir ada sesuatu yang tidak biasa tentang gadis-gadis di sekitarnya." Nalan Wushuang dan Nalan Wuxia adalah anggota keluarga Nalan di Jiangnan dan mereka bahkan belum mencapai kekuatan tersembunyi beberapa bulan yang lalu, namun sejak mereka bertemu Qin Haodong, kultivasi mereka telah meningkat pesat. Sekarang mereka berdua adalah guru besar tingkat 9. Hu Xiaoxian, anggota Paviliun Xuanyuan, hanya seorang ahli dalam kekuatan tersembunyi. Tetapi sejak dia berhubungan dengan Qin Haodong, dia telah membuat kemajuan besar. Awalnya, dia berada di level kelima kekuatan tersembunyi, kemudian dia menjadi ahli di alam kekuatan tertinggi, sekarang dia juga seorang guru besar level 9. Saya belum menemukan identitas Feng Wu, tetapi dia juga menjadi Grandmaster tingkat 9 setelah bertemu Qin Haodong. Ekspresi Wei Junce tiba-tiba berubah. Dia menatapnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Wei Junkuo berkata, "Kakek, saya pikir Qin Haodong pasti punya beberapa metode aneh untuk membantu para wanita ini meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dan mungkin dia bahkan bisa menciptakan Grandmaster tingkat 9. Bagaimana itu mungkin?" Semua orang menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Junkuo. Seorang Grandmaster tingkat 9 selalu langka dan sangat dihormati dimanapun dia berada. Dalam persaingan antara keluarga-keluarga besar ini, kekuatan dan jumlah Grandmaster tingkat 9 selalu menjadi kuncinya. Tetapi Wei Junkuo baru saja mengatakan bahwa Qin Haodong ternyata mampu menciptakan Grandmaster tingkat 9, sungguh gila. Misalnya, wajar saja kalau seseorang punya banyak uang, tapi kalau dia bisa menghasilkan uang, itu baru gila. Wei Junkuo berkata, "Awalnya saya tidak percaya, tetapi faktanya adalah semua guru besar tingkat 9 bersama Qin Haodong adalah wanita dan semuanya memiliki hubungan dekat dengannya. Dengan kata lain, mereka semua berhubungan seks, itu tampaknya menjadi faktor kunci." Maksudmu, selama seorang wanita tidur dengan Qin Haodong, dia bisa menjadi Grandmaster tingkat 9. Itu ajaib. Orang yang berbicara adalah Wei Junxing, seorang Grandmaster tingkat 9 dan tetua pertama keluarga Wei. Wei Junkuo berkata dengan hormat, "Tuan, saya tidak tahu persis bagaimana Qin Haodong melakukannya, tapi saya kira mungkin seperti ini." Semua yang lain langsung terdiam. Meskipun mereka tidak mau mengakui fakta ini, Nalan Wushuang dan wanita lainnya adalah guru besar yang benar-benar hebat. Wei Junce, kepala keluarga Wei, menyaksikan kekuatan Feng Wu dan yang lainnya di upacara hari ini. Mereka tidak kalah dengan guru besar tingkat 9 dari keluarga Wei. Setelah hening sejenak, Wei Junyi, guru besar tingkat 9 lainnya dari keluarga Wei, berkata, "Menurutku apa yang dikatakan Junkuo benar-benar masuk akal, tampaknya memang benar. Ada ratusan orang di bawah komando Qin Haodong, termasuk Ma Wenzhuo, teman baiknya, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah Grandmaster tingkat 9. Sebaliknya, semua pacarnya adalah Grandmaster tingkat 9. Ini faktanya." Petik 2. Jika Junkuo benar dan Qin Haodong memang memiliki kemampuan untuk mengubah wanitanya menjadi Grandmaster tingkat 9, apa yang harus kita lakukan? Ini mengerikan dan jika dia menciptakan beberapa Grandmaster lagi, keluarga bangsawan lain di ibu kota tidak akan punya ruang untuk bertahan hidup. Wei Bingsheng, generasi kedua keluarga Wei, yang angkat bicara. Wei Junzuo, murid generasi ketiga keluarga Wei lainnya, menyela, "Guru, haruskah kita mencari cara untuk membunuh Qin Haodong terlebih dahulu untuk menyingkirkan masalah ini?" Membunuhnya. Wei Junce mencibir, "Apakah kamu cukup kuat untuk membunuh seorang Grandmaster tingkat 9? Dia telah melihat kekuatan Qin Haodong hari ini. Pemuda ini dapat memotong ikat pinggang 4 Grandmaster tingkat 9 dengan satu gerakan. Jika mereka mengirim kedua Grandmaster itu, mereka tidak yakin dapat membunuhnya. Sebaliknya, itu akan membawa bencana bagi seluruh keluarga." Dengan baik, Wei Junzuo tampak malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu lemah untuk menandingi seorang Grandmaster tingkat 9. Wei Junxing melanjutkan, "Kita harus mencari cara untuk menjadi sekutunya karena kita tidak mampu menyinggung perasaannya." Wei Junkuo berkata, "Kakek,
Aku punya cara, kita tidak hanya bisa mendekatinya, tetapi kita juga bisa memeriksa apakah dia benar-benar bisa menciptakan Grandmaster tingkat 9. Wei Junce bertanya dengan mendesak, apa maksudmu, jelaskan secara rinci. Qin Haodong pasti seorang cabul karena ada begitu banyak gadis di sekitarnya, kita bisa menggunakan jebakan kecantikan. Wei Junkuo melanjutkan, adikku Yanran adalah salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota dan dia juga telah mencapai alam kekuatan tertinggi. Tuan, Anda dapat pergi ke sana dan mengajukan usulan, selama kita mengirim Yanran kepadanya, kita akan mengetahui tentang hubungannya dengan para wanita itu. Pada saat yang sama, kita juga dapat memverifikasi apakah Qin Haodong benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan guru agung tingkat 9. Wei Bingsheng berkata, itu ide yang bagus, tapi Yanran keras kepala dan aku tidak tahu apakah dia akan setuju. Wei Yanran adalah putrinya dan dia tidak ingin putrinya dikorbankan demi kepentingan keluarga. Lagi pula, tidak mudah untuk mendekati Qin Haodong dan dia harus berhubungan seks dengannya untuk mengetahui apakah pemuda ini dapat menciptakan guru besar tingkat 9. Seolah membaca pikirannya, Wei Junce berkata, ini demi kebaikan seluruh keluarga, jadi bagaimana dia bisa menolaknya. Lagi pula, aku melihat Qin Haodong hari ini, dia memang pemuda yang menjanjikan, dia telah menjadi Grandmaster tingkat 9 di usia yang begitu muda dan dia juga tampan, aku yakin Yanran bahkan tidak sebanding dengannya, mengapa dia tidak mau menikah dengan pemuda yang begitu hebat. Wei Bingsheng berkata, Tuan, Anda benar, saya akan membicarakan hal ini dengannya nanti. Wei Junce menghentikannya dan berkata, tidak perlu membicarakan apapun dengannya, sebagai seorang ayah, tidak bisakah kau membuat keputusan untuk putrimu, ayo kita usulkan rencana pernikahan kita sekarang, aku yakin keluarga bangsawan lainnya juga akan memiliki ide yang sama, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Selain keluarga Wei kita, 2 keluarga besar lainnya juga memiliki salah satu dari 3 wanita cantik teratas di ibu kota. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka mungkin akan mendahului kita dan kita akan berada dalam posisi pasif. Dalam suasana yang sangat bahagia di Sekte Tang, Chu Xuanyu, putranya, dan menantu perempuannya mengadakan makan malam reuni bersama. Semua orang gembira dan minum bercangkir-cangkir anggur. Setelah makan malam, Ye Qing membawa Qin Haodong ke kamar sebelah. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat pipinya yang merah, Qin Haodong merasa pasti ada sesuatu yang salah. Ye Qing menekannya ke sudut dinding, mencengkeram kera bajunya dan berkata, dasar orang jahat, katakan yang sebenarnya. Apakah ada metode rahasia yang dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat? Qin Haodong berkata, kakak, aku baru saja membuat beberapa pil baru, biarkan aku pergi dan aku akan memberikan beberapa kepadamu. Jangan menipuku dengan pil-pil itu. Ye Qing mengencangkan cengkeramannya dan berkata, maksudmu semua wanita di sekitarmu mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 9 hanya dengan meminum pil-pil itu. Dengan baik. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Ye Qing sudah seperti saudara perempuannya sendiri dan dia tidak ingin berbohong padanya. Namun kenyataannya sangat canggung. Nak, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, katakan padaku, bagaimana aku bisa mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi dengan cepat, aku juga menginginkannya. Ye Qing tiba-tiba menjadi bersemangat. Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecut, kakak, cukup sulit untuk menjadi Grandmaster tingkat 9. Nak, kau mau aku yang membayarnya? Ini sama sekali bukan tentang uang. Qin Haodong tidak punya pilihan lain dan dia memberitahu dia secara singkat tentang metode inisiasi kultivasi ganda. Kemudian dia menyimpulkan, saya memang punya tekniknya, tetapi itu hanya berhasil untuk beberapa orang. Sungguh tidak pantas bagi kita untuk menggunakannya. Tetapi pil yang baru saja saya buat sangat manjur. Anda dapat meminumnya sebanyak yang Anda mau. Saya yakin Anda juga dapat menjadi Grandmaster tingkat 9 dalam beberapa tahun. Tidak, itu terlalu lambat. Ye Qing melepaskan kera bajunya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Keduanya begitu dekat sehingga mereka hampir bisa mendengar napas masing-masing. Apakah aku cantik? Kata Qin Haodong dengan gugup. Ye Qing yang sedang mabuk sekarang tampak luar biasa. Karena kamu juga menganggapku cantik, jadilah pacarku, lagi pula, kamu sudah punya banyak pacar dan aku rasa mereka tidak akan cemburu. Kakak, kamu mabuk. Qin Haodong berkata sambil tersenyum masam, ini benar-benar tidak cocok untuk kita, ibu akan mematahkan kakiku jika dia tahu. Apa kau bodoh, kita akan melakukannya secara diam-diam, saat aku melahirkan anak, dia akan setuju. Ye Qing jelas sedikit mabuk sekarang. Dengan baik. Qin Haodong sedang memikirkan cara untuk menyingkirkannya ketika dia tiba-tiba mendengar deru mesin di luar rumah. Dia berbalik dan menemukan lebih dari selusin mobil mewah terparkir di luar Sekte Tang. Kakak, lihat, ada seseorang yang datang ke rumah kita, mereka dari mana, apakah kakak kenal salah satu dari mereka? Setelah mendengar perkataan Qin, Ye Qing juga berbalik dan melihat keluar jendela. Dia tumbuh di sini, jadi dia sangat mengenal mobil-mobil dari berbagai keluarga bangsawan.
Dia langsung berkata dengan heran, ini adalah iring-iringan mobil keluarga Zhao. Rolls-Royce yang diperpanjang itu milik Zhao Changqiong, kepala keluarga Zhao. Mengapa mereka ada di sini? Apakah dia mencari masalah? Ayo kita pergi dan lihat. Qin Haodong sangat berpikiran jernih dan dia segera menghentikan Ye King. Kakak, pernahkah kau melihat seseorang yang ingin membalas dendam menunggu di gerbang? Kurasa mereka tidak datang untuk membalas dendam, mereka pasti datang ke sini untuk menemui kita, lebih baik serahkan saja pada ibu. Dia tahu betul bahwa setelah menyaksikan kekuatan pribadinya, keluarga Zhao tidak akan berani tidak membalas dendam bahkan jika mereka mau. Pada saat ini, mereka pasti datang ke sini untuk memperbaiki hubungan mereka dengannya. Bab 677 Acara Kencan. Qin Haodong memanfaatkan kesempatan ini dan kembali. Ia memberitahu ibunya tentang situasi terkini dan meminta ibunya untuk menerima Zhao Changqiong, yang licik dan licik. Kemudian ia bersembunyi di kamar sebelah mereka, di mana ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di ruang tamu. Gadis-gadis lainnya juga tidak ingin bertemu Zhao Changqiong, jadi mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Chu Xuanyu adalah putri dari keluarga Chu dan dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini sejak dia masih kecil. Selain itu, dia telah memimpin grup Haodong selama bertahun-tahun, jadi dia pandai menangani masalah seperti itu. Dia mengutus seseorang untuk membiarkan iring-iringan mobil Zhao Changqiong masuk, lalu menunggunya di depan gedung. Presiden Chu, Anda benar-benar memiliki putra yang luar biasa, bagaimana dia bisa begitu cemerlang di usianya yang masih muda. Zhao Changqiong keluar dari mobil dan sama sekali tidak tampak tidak puas dengan penolakannya. Ia menyapa Chu Xuanyu dengan senyum yang begitu cerah sehingga orang asing mungkin mengira mereka benar-benar teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Tidak seorang pun tahu bahwa telah terjadi konflik sengit antara kedua keluarga ini hanya beberapa jam yang lalu. Tuan Zhao, Anda pasti bercanda, Anda baik sekali datang ke sini, silakan masuk. Chu Xuanyu juga menyapa mereka dengan sopan dan mempersilakan Zhao Changqiong dan Zhao Feng masuk ke dalam rumah. Chu Xuanyu meminta seseorang menyiapkan teh dan buah, lalu bertanya, Tuan Zhao, ada urusan apa Anda datang ke sini? Wah, sopan sekali kamu, kata Zhao Changqiong sambil tersenyum lebar, saat sampai di rumah, aku teringat kejadian hari ini dan menyadari bahwa ini semua salah kami, jadi aku datang untuk meminta maaf. Tidak perlu minta maaf, ini hanya kesalahpahaman kecil dan kita bisa melupakan masalah ini. Chu Xuanyu menjawab dengan tenang. Dia tahu betul bahwa lelaki tua licik ini tidak datang ke sini hanya untuk meminta maaf. Terima kasih telah memaafkanku, namun, aku di sini hari ini dengan permintaan yang lancang. Chu Xuanyu berpikir dalam hati, sudah kuduga, dasar rubah tua, aku tidak akan datang tanpa alasan. Tuan Zhao, jangan ragu untuk meminta bantuanku, kami pasti akan membantumu selama itu tidak di luar kemampuan kami. Baiklah, Presiden Chu, cucu perempuan saya Zhao Qingwu berusia 20 tahun dan sangat cantik, saya yakin Anda juga pernah bertemu dengannya, namun, kami belum menemukan suami yang cocok untuknya. Setelah melihat putra Anda hari ini, saya terkejut, saya belum pernah melihat pemuda yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saya sangat menyukainya. Jadi, saya di sini hari ini untuk melamarnya, bisakah dia menikah dengan Haodong? Jika itu memungkinkan, kedua keluarga kita akan menjadi saudara dan kita bisa semakin dekat di masa depan. Orang tua ini munafik, tetapi apa yang dikatakannya tampak tulus. Jika orang asing mendengar kata-katanya, dia akan percaya bahwa orang tua ini benar-benar menghargai bakat Qin Haodong, dan bersedia melamar cucunya. Chu Xuanyu menghadiri upacara pertunangan hari ini, jadi dia tahu segalanya dengan jelas. Dia mengerti apa motif di balik perubahan mendadaknya. Qin Haodong duduk di kamar sebelah dan mendengar semuanya. Dia tersenyum pahit saat mendengar tujuan Zhao Changqiong datang. Dia tidak menyangka Zhao Changqiong begitu manipulatif. Dia baru saja mematahkan kaki cucunya dan bahkan saat itu, dia langsung ingin mengirim cucunya kepadanya. Orang tua ini benar-benar licik dan dia harus menganggapnya serius. Aroma harum menyeruak ke seluruh ruangan saat Ye King tiba-tiba muncul dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan, saudaraku, apakah kamu bahagia sekarang, seseorang mengirimkan seorang istri kepadamu. Qin Haodong berkata, mengapa aku harus bahagia? Aku belum pernah melihat Zhao Qingwu sebelumnya dan aku bahkan tidak tahu apakah dia cantik atau tidak. Apa yang bisa membuatku bahagia? Baiklah, aku bisa memberitahumu sesuatu tentangnya. Ye King berkata dengan mabuk, apakah kamu pernah mendengar tentang 3 wanita cantik di ibu kota? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja tiba dan saya tidak tahu apa-apa. Hahaha, hampir setiap pria di sini pernah mendengar tentang mereka. Ye King menyodok dahinya dan berkata, Zhao Qingwu menduduki peringkat pertama di antara 3 wanita cantik di ibu kota. Zhao Qingwu bertubuh ramping dengan pinggang ramping dan kaki jenjang, dia sangat pandai menari, dia dikenal sebagai Zhao Fei yang kecil di ibu kota dan memiliki banyak pengejar.
Aku tidak menyangka Zhao Changqiong akan datang ke sini untuk melamarmu, dia benar-benar ingin menarikmu ke sisinya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, siapa dua wanita cantik lainnya? Ye Qing menjelaskan, ada juga Han Jiyu, dia seperti bunga dan sangat perhatian, Han Jiyu pantas menyandang namanya. Yang terakhir adalah Wei Yanran, yang memiliki senyum yang manis, aku pernah melihatnya sebelumnya dan dia memang sangat cantik, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihat senyumnya. Qin Haodong memiliki pemahaman umum tentang ketiga wanita cantik itu setelah mendengar perkenalan Ye Qing. Dia lalu bertanya, kakak, kamu cantik sekali, kenapa kamu tidak termasuk dalam tiga wanita tercantik, apakah mereka lebih cantik darimu? Qi Waner tidak terpilih sebagai salah satu wanita cantik karena penyakitnya yang aneh, yang dapat dimengerti. Namun, anehnya Ye Qing tidak terpilih menjadi salah satu dari tiga wanita cantik. Ye Qing tampak muram dan berkata, aku hanya anak angkat, jadi bagaimana aku bisa menjadi wanita tercantik di ibu kota? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa dia tidak bisa menganggap serius daftar kecantikan itu. Ada terlalu banyak faktor yang tidak berhubungan di dalamnya. Di ruang tamu, Chu Xuanyu berkata, Tuan Zhao, Anda pasti bercanda, namun, terima kasih telah menghargai putraku. Saya pernah mendengar tentang Nona Zhao Qingwu dan saya tahu bahwa dia berbudi luhur, lembut, dan cantik, namun, saya mendengar bahwa dia bertunangan dengan Yan Zicheng dari keluarga Yan, mengapa Anda datang ke sini untuk melamarnya? Zhao Changqiong berkata, Presiden Chu, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, pertunangan ini hanya lelucon antara kedua anak itu dan saya sudah membatalkannya sebelum kita datang ke sini, itulah sebabnya saya di sini untuk melamarnya. Chu Xuanyu tertawa di balik lengan bajunya. Dia tahu bahwa lelaki tua ini jelas-jelas berusaha menyenangkan putranya dengan memanfaatkan cucunya. Tepat saat dia sedang berpikir tentang cara menolak, suara mesin mobil lain terdengar dari luar. Seorang penjaga keamanan dari perusahaan keamanan ayah datang dan melapor, Presiden Chu, Han Wuji, kepala keluarga Han ingin bertemu dengan Anda. Chu Xuanyu hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini benar-benar haus kekuasaan dan mereka segera datang untuk menyenangkan putranya setelah menyaksikan kekuatannya. Namun, mereka tetap tamu. Dia tetap mengizinkan mereka masuk. Zhao Changqiong mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Han Wuji akan berakhir secepat ini. Petugas keamanan berlari keluar, dan tak lama kemudian terdengar tawa yang keras. Han Wuji, kepala keluarga Han, melangkah masuk ke ruang tamu. Dia terkejut saat melihat Zhao Changqiong duduk di aula. Kemudian dia menenangkan diri dan menyapa Chu Xuanyu dengan senyum cerah. Setelah beberapa komentar konvensional, Chu Xuanyu bertanya, Tuan Han, apa yang membawamu ke sini? Presiden Chu, putra Anda benar-benar seorang pemuda yang menjanjikan dan saya sangat menyukainya. Kami, keluarga Han, tidak memiliki pemuda yang begitu hebat, tetapi kami memiliki seorang gadis yang cantik. Aku di sini hari ini untuk melamarnya. Han Jiyu baru berusia 20 tahun dan dia sangat cantik, menurutku dia pantas untuk putramu, jadi aku di sini untuk mengusulkan pernikahan di antara mereka. Dengan baik. Chu Xuanyu tidak menyangka bahwa tuan dari kedua keluarga bangsawan itu akan melamar putranya secara langsung dalam waktu yang singkat. Namun, dia senang melihat mereka memuji putranya. Namun, wajah Zhao Changqiong segera menjadi gelap. Pesaing lain telah muncul sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, penjaga keamanan di pintu masuk berlari masuk lagi dan berkata, Presiden, tuan keluarga Wei Junche ingin bertemu dengan Anda. Chu Xuanyu sedikit tertegun lalu berkata, cepat dan undang dia masuk. Setelah beberapa saat, Wei Junche masuk dan duduk. Kemudian dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Presiden Chu, saya di sini hari ini untuk melamar cucu perempuan saya. Yanran berusia 20 tahun dan sangat cantik, kalau mau dibilang modis, dia wanita cantik yang kaya raya, aku ingin dia menikah dengan putramu, bagaimana menurutmu? Ada orang lain yang datang untuk melamarnya. Chu Xuanyu melirik ketiga tuan yang tampaknya sangat menginginkan persetujuannya. Sekarang orang tua dari ketiga wanita cantik di ibu kota semuanya ada di sini dan mereka semua melamar putranya. Dia bingung. Apakah mereka sedang mengadakan acara kencan di rumahnya sekarang? Mengapa mereka ada di sini pada waktu yang sama untuk melamar? Chu Xuanyu belum mengambil keputusan, jadi Zhao Changqiong berkata dengan cemas, Presiden Chu, Qingwu sungguh hebat, saya yakin putra Anda tidak akan menyesal jika bertunangan dengannya. Han Wuji berkata dengan tergesa-gesa, Presiden Chu, Jiyu adalah gadis yang berbudi luhur dan mereka akan menjadi pasangan yang sempurna, tolong jangan membuat pilihan yang salah. Melihat kedua pesaing itu berbicara, Wei Junche berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kalian bicarakan, cucu perempuan saya, Yanran, dan Tuan Qin adalah pasangan yang ditakdirkan, Presiden Chu, jangan ragu, pernikahan akan diselesaikan selama Anda menyetujuinya. Melihat bahwa kompetisi itu berada pada saat yang kritis,
Zhao Changqiong berkata dengan cemas, Presiden Chu, selama Anda menyetujui pernikahan ini, keluarga Han kami tidak akan mengambil sepeser pun sebagai biaya pertunangan. Sebaliknya, kami akan memberi Anda sebuah pesawat pribadi sebagai mas kawin untuk pernikahan King Wu. Di ruangan sebelah, Ye Qing mencubit lengan Qin Haodong dan berkata, apakah kamu terbuat dari emas? Mengapa kamu begitu populer? Mereka mengirim cucu perempuan mereka kepadamu dan juga memberimu sebuah pesawat. Ini adalah mahar hampir 1 miliar yuan. Qin Haodong tersenyum kecut padanya. Namun sebelum dia selesai berbicara, Han Wuji berteriak, apa itu jet pribadi? Selama Presiden Chu menyetujui pernikahan ini, keluarga Han kita tidak memerlukan biaya pertunangan sepeser pun, kita akan memberikan restoran Taoti di ibu kota sebagai mas kawin. Qin Haodong berbalik dan bertanya, apakah restoran Taoti sangat terkenal di sini? Tentu saja terkenal. Ini adalah restoran paling populer di ibu kota. Restoran ini sangat besar dan bernilai setidaknya 2 miliar yuan. Qin Haodong mendecakkan bibirnya dan berkata, orang tua ini benar-benar berusaha keras untuk mendekatiku. Melihat kedua pesaing itu telah menyatakan keunggulan mereka, Wei Junce juga menjadi cemas. Dia segera berkata, Presiden Chu, selama Anda menyetujui pernikahan keluarga kami tidak akan mengambil sepeser pun dan sebagai gantinya, kami akan memberikan gedung dunia baru sebagai mahar tambahan. Qin Haodong berbalik dan bertanya, kakak, tempat apa ini? Bab 678 Tiga gadis berjuang untuk satu suami. Ye Qing menjelaskan, gedung dunia baru terletak di jalan komersial paling makmur di ibu kota, ini adalah pusat perbelanjaan yang luas, bernilai setidaknya 3 miliar yuan. 3 miliar yuan. Qin Haodong sangat terkejut hingga hampir menggigit lidahnya. Dia tidak terkejut dengan jumlah uang itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa Wei Junce mau memberikan aset sebesar itu kepadanya. Itu masalah besar. Apa yang dilakukan keluarga Zhao dan Han adalah wajar. Bagaimanapun, mereka memiliki dendam terhadapnya dan mereka ingin menyelesaikan konflik dengan cara ini. Namun, keluarga Wei berbeda. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dan tidak ada konflik di antara mereka. Mengapa dia begitu ingin menikahkan cucunya dengannya? Dia tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan dalam novel fantasi, yang membuat semua orang berlutut saat dia muncul. Para majikan dari keluarga bangsawan sangat berpengalaman dan licik dan mereka pasti mempunyai motif tersembunyi di balik setiap gerakannya. Wei Junce berjanji akan memberinya pusat perbelanjaan tanpa ragu-ragu. Dia ingin cucunya mendekati Qin Haodong dan mencari tahu rahasia para Grandmaster tingkat 9 dengan cara apapun. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan rahasianya, dia mungkin bisa menjadi Grandmaster tingkat 9, yang cukup baik untuk keluarga mereka. Dia bahkan bersedia menghabiskan 30 miliar yuan untuk itu. Chu Xuanyu memandang ketiga lelaki tua yang sedang berjuang demi putranya dan merasa bangga. Di seluruh ibu kota, hanya putranya yang cukup menonjol untuk diperebutkan oleh para tuan dari 3 keluarga bangsawan. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan ketiga lelaki tua yang masih berdebat satu sama lain dan berkata, Tuan Masters, terima kasih atas penghargaan Anda, namun, Anda pasti sudah mendengar bahwa anak saya sudah punya istri. Zhao Changqiong segera berkata, Presiden Chu, tidak masalah, saya tahu dia sudah memiliki putri dari keluarga Qi, namun, saya dapat segera mengirim cucu perempuan saya dan menjadikannya menantu Anda selama Anda setuju. Han Wuji pun menyetujuinya, benar sekali, wajar saja jika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, hal ini biasa terjadi di keluarga besar dan kami tidak mempermasalahkannya. Wei Junce berkata, benar sekali, pria yang cakap harus memiliki lebih dari satu wanita di sekitarnya dan hanya pria yang tidak berguna itu yang akan tetap melajang, jadi kami keluarga Wei juga tidak mempermasalahkannya. Qin Haodong tercengang dengan keangkuhan mereka. Cucu dari tuan dari 3 keluarga bangsawan akan diperlakukan seperti dewi di keluarga manapun. Namun sekarang mereka bersedia menjadi selirnya. Zhao Changqiong, khususnya, fasih dan ramah, seolah-olah dia sudah lupa bahwa Qin Haodong baru saja mengambil kiwaner dari keluarga mereka. Orang tua ini benar-benar seorang yang licik. Chu Xuanyu berkata, sejujurnya, gadis dari keluarga Qi itu bukan satu-satunya pacarnya, keempat gadis yang kau lihat di keluarga Qi semuanya adalah wanitanya, jadi, menurutku tidak pantas bagi cucu perempuanmu untuk menikah dengannya. Wei Junce berkata, itu bukan masalah besar, aku pernah bilang sebelumnya bahwa semakin cakap seorang pria, semakin banyak wanita yang dimilikinya, kita tidak peduli berapa banyak pacar yang dimilikinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Xuanyu, dia semakin yakin dengan tebakan Wei Junkuo. Anehnya, semua pacar Qin Haodong adalah guru besar tingkat 9. Selama cucunya berhubungan seks dengannya, dia setidaknya akan menjadi Grandmaster tingkat 9. Jika dia bisa menemukan rahasia di baliknya, keluarga Wei pasti akan meningkat pesat. Jadi dia harus menyelesaikan pertunangan hari ini. Zhao Changqiong kemudian berkata, ya, saya juga berpikir begitu, pastilah merupakan hal yang baik baginya untuk menikah dengan Qin Haodong, dia tidak akan mengalami kesulitan apapun. Han Wuji berkata,
Sudah menjadi kodrat lelaki untuk menginginkan lebih dari satu istri, kami tidak mempermasalahkannya dan cucu perempuan saya tidak akan merasa dirugikan. Ye King, yang berdiri di sampingnya, mencubit lengannya sekali lagi dan berkata, apa bagusnya dirimu? Mengapa ketiga lelaki tua itu begitu bersemangat untuk mengirim cucu perempuan mereka ke sini? Qin Haodong berkata polos, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Mungkin aku terlalu tampan. Hei, sadarlah. Ye King memutar matanya ke arahnya dan berkata, ketiga wanita cantik itu memiliki banyak sekali pelamar dan ada juga pria tampan di antara mereka, mengapa orang tua mereka memilihmu? Chu Xuanyu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ketiga lelaki tua itu tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka dan dia merasa sulit untuk menolak mereka. Tuan-tuan, meskipun Haodong adalah putraku, masih ada beberapa hal yang tidak dapat kuputuskan untuknya. Bagaimana dengan ini, aku akan memberikan jawaban setelah berdiskusi dengannya. Ketiga lelaki tua itu saling berpandangan dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka jelas tidak puas dengan hasil ini. Mereka ingin segera menikahi cucu perempuan mereka, sehingga mereka dapat segera menemukan rahasia di baliknya. Namun, pertunangan itu tidak bisa terburu-buru. Zhao Changqiong menjawab, baiklah kalau begitu, kami keluarga Zhao akan menunggu balasanmu. Jangan khawatir, cucu perempuanku baru berusia 20 tahun dan dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali putramu. Kami bisa menunggu. Han Wuji berkata, ya, begitu juga dengan kita, aku sudah membuat keputusan dan mulai hari ini, cucu perempuanku akan menjadi menantumu. Aku akan menunggu persetujuanmu. Wei Junce berkata, saya akan kembali untuk menyiapkan mas kawin, kami akan segera mengirim cucu perempuan kami ke sana begitu Anda memberi kami balasan. Chu Xuanyu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi setidaknya ketiga lelaki tua itu akhirnya meninggalkan rumah. Setelah para tamu pergi, keturunan langsung keluarga Qi segera mengadakan pertemuan darurat tertutup. Qi Guofan berkata, mari kita bahas apa yang terjadi hari ini, bagaimana kita harus menghadapinya. Qi Yuhu, paman kedua Qi Waner, berkata, Tuan, apa yang terjadi hari ini benar-benar mempermalukan seluruh keluarga kita. Beraninya dia secara terbuka menentang perintah Anda dan menentang pernikahan dengan anak laki-laki dari keluarga Qin. Saya rasa dia tidak bisa lagi menjadi anggota keluarga kita. Dia harus segera dikeluarkan. Si Zixuan buru-buru berkata, Waner telah melakukan kesalahan, tetapi dia hanya ingin mencari pacar sendiri, itu bukan masalah besar, jadi mengapa dia harus dikeluarkan dari keluarga? Qi Yuhu berkata, hanya kesalahan kecil, tahukah kamu betapa besar kerugian yang dia bawa pada keluarga Qi kita, dia membuat kita kehilangan muka di depan 6 keluarga lainnya. Kami adalah salah satu keluarga bangsawan papan atas di ibu kota dan kami berbeda dari orang biasa, reputasi adalah yang kami inginkan. Jika Qi Waner tidak dihukum berat hari ini, siapapun bisa menolak pernikahan yang diatur oleh keluarga kita. Itu gila. Meskipun dia dan Qi Yulong bersaudara, mereka tidak akur satu sama lain. Keduanya ingin menjadi tuan berikutnya dan akhirnya Qi Yuhu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Yulong dan dia tidak akan melepaskannya. Qi Yulong juga tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sekarang setelah pesta pertunangan selesai, dia sudah tenang dan siap untuk bertindak. Kakak, apa maksudmu? Menurutku Waner tidak seharusnya dihukum, sebaliknya, dia pantas diberi hadiah. Qi Yuhu mencibir dan berkata, kakak, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak mengerti. Waner telah mempermalukan keluarga kita dan dia pantas mendapatkan hadiah. Apakah itu masuk akal bagimu? Qi Guofan duduk diam, sementara kedua putranya berdebat sengit satu sama lain. Qi Guoyin, tetua pertama dan Qi Guozong, tetua kedua duduk di kedua sisinya. Mereka juga diam. Ketiga lelaki tua itu punya ide yang sama. Mereka ingin menguji kemampuan Qi Yulong dan Qi Yuhu melalui masalah ini. Qi Yulong berkata, kakak, apakah kamu lupa bahwa pacar Waner adalah seorang guru besar tingkat 9? Jika kita tahu bahwa pacarnya begitu luar biasa, apakah menurutmu keluarga Qi kita masih akan bertunangan dengan keluarga Zhao? Seluruh ruangan menjadi sunyi. Keluarga Qi sempat dibuat bingung oleh kejadian yang terjadi di pesta pertunangan, tetapi akhirnya mereka tenang kembali. Semua orang menyadari bahwa Qi Yulong benar. Meskipun Qin Haodong telah membawa Qi Waner pergi, dia adalah seorang Grandmaster tingkat 9. Qi Yuhu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Sebagai anggota keluarga bangsawan, dia sangat jelas tentang pentingnya seorang guru agung tingkat 9 bagi keluarganya. Jika guru mengetahui tentang kultivasi Qin Haodong sebelumnya, dia tidak akan mengatur pernikahan dengan keluarga Zhao. Melihat Qi Yuhu terdiam, Qi Yulong berkata dengan puas, Qin Haodong adalah seorang Grandmaster tingkat 9 dan dia juga memiliki ratusan master kuat di bawah komandonya. Selain itu, ada juga 4 Grandmaster tingkat 9 lainnya di sekitarnya. Jika kita dapat memanfaatkan kekuatan sekuat itu, keluarga Qi kita akan meningkat pesat. Di masa depan, tidak akan ada 7 keluarga terkenal lainnya dan keluarga Qi kita akan menjadi yang teratas di ibu kota. Dengan baik,
Qi Yuhu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Dia sangat jelas tentang aturan keluarga bangsawan. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Reputasi memang penting, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan. Pada saat ini, Qi Guofan, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Qi Yulong dengan pandangan setuju dan berkata, Yulong benar, Waner tidak boleh dihukum dan kita harus memberinya hadiah. Pesta sudah selesai dan pertunangan juga sudah dibatalkan sekarang, ini pasti kehendak Tuhan dan mari kita lupakan saja rencana pernikahan antara keluarga Qi dan Zhao. Bagaimanapun juga, Waner adalah keturunan keluarga Qi kita, sebuah fakta yang tidak dapat disangkal. Karena dia telah bersama Qin Haodong, dia adalah menantu keluarga kita. Qi Yuhu masih sedikit tidak yakin dan berkata, Tuan, keluarga bangsawan lainnya pasti akan menuduh kita beritikat buruk. Apa yang kamu bicarakan? Qi Guofan menatap Qi Yuhu dan berkata, gunakan saja otakmu dan belajarlah dari saudaramu, apakah menurutmu keluarga lain akan menertawakan kita jika kita mengakui bahwa Qin Haodong adalah menantu kita? Itu tidak mungkin, mereka akan cemburu, itu sangat sederhana karena keluarga lain tidak memiliki menantu yang telah mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Bab 679 Kesulitan Chu Sanhe. Qi Guofan adalah kepala keluarga Qi dan memiliki hak mutlak untuk berbicara. Dia yakin tentang identitas Qin Haodong. Itu adalah keputusan akhir. Qi Yuhu tidak berani mengatakan apapun lagi. Qi Yulong sangat gembira dan berkata, Ketua keluarga, saya rasa kita harus segera pergi dan melamar dan menyelesaikan pengaturan pernikahan antara kedua keluarga kita sesegera mungkin. Qi Yuhu berkata, sekalipun keluarga Qi kita mau menerima pernikahan ini, tapi tidak pantas bagi kita untuk melamarnya sekarang karena begitu banyak hal yang baru saja terjadi, bukan? Begitu dia selesai berbicara, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari saudara ketiganya, Qi Yubiao. Di antara generasi kedua keluarga Qi, Qi Yubiao bertanggung jawab atas seluruh sistem intelijen keluarga Qi, jadi ponsel anggota keluarga lainnya harus dimatikan selama rapat, kecuali dia. Qi Yubiao melirik nomor telepon di ponselnya dan menekan tombol jawab. 2 menit kemudian, dia menutup telepon, menatap Qi Guofan dan berkata, Tuan, kami baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Zhao, keluarga Wei, dan para majikan keluarga Han telah mendatangi Chu Suanyu secara langsung, untuk melamarnya. Ekspresi Qi Guofan berubah. Dia bertanya, ketika rubah tua itu datang untuk melamar, apa tujuan mereka? Qi Yubiao berkata, Chu Suanyu hanya memiliki satu putra, tentu saja, mereka datang ke sana untuk melamar Qin Haodong. Keluarga Zhao mengusulkan pernikahan untuk Zhao Qingwu, keluarga Han mengusulkan pernikahan untuk Han Jiyu, dan keluarga Wei mengusulkan pernikahan untuk Wei Yanran. Mereka semua ingin menikahkan cucu perempuan mereka dengan Qin Haodong. Petik 2. Qi Yuhu berteriak, bagaimana mungkin, pernikahan keluarga Zhao baru saja dirusak oleh Qin Haodong, bagaimana mereka bisa melamar begitu cepat, apakah mereka tidak tahu malu? Qi Guofan menatapnya dengan wajah muram. Kakak kedua, kamu belum tahu mana yang lebih penting sampai sekarang, kamu benar-benar mengecewakanku. Apa pentingnya muka? Jika Qin Haodong benar-benar menjadi cucu menantu keluarga Zhao, itu berarti dia mendapat bantuan dari 5 orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 sekaligus. Pada saat itu, kekuatan keluarga Zhao akan melambung tinggi ke langit, dan tidak akan ada yang berani menertawakan mereka lagi. Melihat ayahnya semakin tidak puas dengannya, Qi Yuhu segera menutup mulutnya. Tampaknya dia benar-benar gagal hari ini. Qi Yulong berkata, Ketua keluarga, 3 keluarga lainnya sudah datang untuk melamar, kita juga harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Qi Yubiao berkata, dari kejadian hari ini, Qin Haodong sangat tidak puas dengan keluarga kita, jika kita melamar saat ini, saya khawatir hasilnya mungkin tidak baik. Setelah dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terdiam. Memang benar bahwa keluarga kita telah memutuskan secara diam-diam untuk menikahkan Qi Waner dengan Zhao Hongkun. Ini pasti akan membuat Qin Haodong sangat marah dan dia tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Qi. Setelah hening sejenak, Qi Guofan berkata, tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri untuk meminta maaf terlebih dahulu, lalu melamarnya. Aku yakin Qin Haodong tidak akan mempermalukanku. Kepala keluarga tidak hanya akan datang untuk melamar, tetapi dia juga akan meminta maaf secara langsung. Sepanjang ingatan mereka, sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah diperlakukan seperti itu, jadi semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bibir Qi Yuhu bergerak beberapa kali. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan omelan tadi, dia ragu-ragu sejenak sebelum menutup mulutnya. Mendengar ini, Qi Guoyin, tetua pertama, berkata, kepala keluarga benar, keluarga Qi kita harus memanfaatkan kesempatan ini, bagaimanapun, Waner sekarang bersama Qin Haodong, dan dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Qi Guofan mengangguk dan berkata, masalah ini tidak boleh ditunda lagi, aku akan pergi sekarang. Di keluarga Chu,
Chu Sanhe mengumpulkan keturunan langsungnya dan memberitahu mereka secara singkat tentang situasi Chu Xuanyu. Apa, bajingan itu tidak mati? Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tajam. Itu adalah istri Chu Sanhe, ibu Chu Xuanyu, Jin Xiuying. Wanita tua ini adalah keturunan dinasti Qing. Konon, keluarganya masih berkerabat dengan keluarga kerajaan dan ibunya adalah putri sebelumnya. Ketika keluarga Chu memulai bisnis mereka sangat bergantung pada kekuatan keluarga Jin, jadi dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Chu dan bahkan Chu Sanhe pun menghormatinya. Karena itulah Jin Xiuying selalu bersikap sombong, sangat menaati peraturan, dan sangat mementingkan harga diri. Selain itu, dia hanya menghargai ahli waris laki-laki dan sangat mencintai kedua putranya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperlakukan Chu Xuanyu dengan baik. Secara khusus, setelah Chu Xuanyu pergi bersama Qin Zongheng dan melahirkan Qin Haodong meskipun ditentang keluarganya, Jin Xiuying sangat membencinya. Ketika Chu Sanhe mencoba menyakiti Qin Haodong dan mengusir Chu Xuanyu dari keluarga Chu, sebagian besar, dia telah dipengaruhi oleh Jin Xiuying. Chu Xuanli berkata, "Baiklah, Bu, sudah bertahun-tahun berlalu, apa gunanya menyalahkannya?" Jin Xiuying berkata dengan marah, "Tidak, bagaimana bajingan itu bisa selamat, kita harus mencari tahu kebenarannya, mungkinkah keluarga Chu kita bahkan tidak bisa menangani masalah seperti itu." Setelah itu, dia berteriak, "Weng tua, masuklah." Begitu pintu terbuka, masuklah seorang pembantu rumah tangga tua berusia 60-an. Dia adalah Paman Weng, pengurus rumah tangga keluarga Chu. Paman Weng bertanya, "Kamu masih berani bertanya?" Jin Xiuying meraung, "Kepala keluarga memerintahkanmu untuk membunuh bajingan Chu Xuanyu, ketika kamu kembali, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah membunuhnya, sekarang bajingan itu telah muncul di ibu kota, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Ekspresi Paman Weng berubah. Ia tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, masalah itu akan muncul lagi. Jin Xiuying berteriak, "Katakan padaku, apakah kau membunuhnya atau tidak?" Setelah ragu-ragu sejenak, Paman Weng berkata, "Nyonya, saya menjaga Nona Chu sejak dia masih kecil dan anaknya masih sangat kecil. Saya benar-benar tidak sanggup melakukannya saat itu, jadi saya mengirimnya keluar dari ibu kota. Saya kebetulan punya saudara yang akan pergi ke kota Jiangnan, jadi saya memintanya untuk membawa anak itu pergi dan mencari orang tua adopsi yang cocok untuknya." Bajingan! Jin Xiuying menjadi marah. "Kamu bekerja di keluarga kami, dan kamu bahkan tidak bisa menangani hal sekecil itu, bagaimana kamu bisa punya muka untuk tetap tinggal di keluarga Chu kami?" Pada saat ini Chu Sanhe tidak tahan lagi dan berkata, "Lupakan saja, sudah bertahun-tahun, dia telah bekerja keras untuk keluarga Chu kita, lupakan saja." "Tidak." Jin Xiuying kembali berteriak, dia tidak peduli dengan reputasi keluarganya dan melahirkan anak haram, sekarang pengurus rumah tangganya bahkan tidak mendengarkan instruksi, apakah ada disiplin dalam keluarga ini? Paman Weng menghela napas dan ada sedikit kesedihan di matanya. Ia membungkuk dan berkata, "Ketua keluarga, Nyonya, ini memang salah saya, lagi pula, saya sudah tua dan lemah, jadi saya tidak bisa bekerja untuk keluarga Chu lagi, tolong cari orang lain." Setelah itu, dia membungkuk pada Chu Sanhe dan berbalik untuk berjalan keluar. Melihat punggungnya yang bungkuk, Chu Xuanli tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, menariknya dan berkata, "Paman Weng, jangan pergi." Dia menoleh dan berkata kepada Jin Xiuying, "Bu, Paman Weng telah bekerja keras untuk keluarga kita selama ini, mengapa ibu harus melakukan ini?" Jin Xiuying berteriak, sebagai pembantu rumah tangga, dia tidak mendengarkan perintah tuannya, orang seperti ini yang tidak mematuhi aturan tidak pantas tinggal di keluarga Chu kita. "Tuan muda, tidak apa-apa, saya sudah tua dan lemah beberapa tahun ini, sudah waktunya bagi saya untuk pergi." Setelah berkata demikian, Paman Weng tidak tinggal lebih lama lagi dan berjalan keluar pintu. Paman Weng pergi. Melihat ekspresi Jin Xiuying yang sedikit mereda, Chu Sanhe berkata, "Sudah bertahun-tahun berlalu, hari ini, mari kita bahas bagaimana cara membawa Xuanyu kembali ke keluarga kita." Begitu dia selesai berbicara, Jin Xiuying menangis, "Mengapa kita harus membawanya kembali? Dia sudah tidak ada di sini selama bertahun-tahun, keluarga Chu kita menjalani kehidupan yang baik." Chu Xuanli berkata, "Bu, tidak pantas bagimu untuk berkata seperti itu, bagaimanapun juga, Xuanyu adalah putri kandungmu, kamu tidak bisa membiarkannya terus-terusan seperti ini. Kami sudah mengetahuinya, saat itu, Yuan Tianren hanya berbicara omong kosong, itu hanya tipuan untuk menipu kami, itu adalah kesalahpahaman total. Tidak mudah bagi adikku untuk hidup sendiri selama bertahun-tahun ini, karena kesalahpahaman telah terselesaikan, kita harus membawanya kembali ke keluarga." Mendengar perkataan putranya, Jin Xiuying mendengus dan nadanya akhirnya sedikit mereda. Dia berkata, "Bagaimana dengan ini, Xuanyu bisa kembali, tapi bajingan itu pasti tidak bisa. Anak liar yang tidak punya status apapun pasti tidak tahu aturan sama sekali. Kalau dia datang ke keluarga Chu, dia pasti akan membuatku mati karena marah." Chu Sanhe berkata,
Itu tidak benar, bagaimanapun juga, Qin Haodong adalah cucu kita, yang terpenting adalah anak ini sangat menjanjikan sekarang, dia sudah menjadi master di level 9 alam kekuatan tertinggi, dia akan sangat membantu kita. Dia merasa sangat tidak berdaya saat mengucapkan kata-kata ini. Keluarga Chu tampaknya baik-baik saja sekarang. Keluarga itu termasuk salah satu dari 7 keluarga besar di ibu kota. Namun sebenarnya, dia sangat jelas tentang bahaya tersembunyi, yaitu bahwa keluarga itu tidak memiliki penerus. Dia memiliki 2 orang putra. Putra tertuanya, Chu Xuanli, adalah orang yang baik hati. Ini merupakan keuntungan bagi orang biasa, tetapi bagi kepala keluarga Chu, kebaikan hati saja tidak cukup. Dia tidak memiliki keterampilan merencanakan dan tidak cerdik. Putra kedua, Chu Xuanming, sangat pintar dan licik. Sayangnya, dia picik, licik, dan berpikiran sempit. Orang seperti ini juga tidak cocok menjadi kepala keluarga. Meski begitu, Chu Xuanli dan Chu Xuanming masih jauh lebih baik daripada keturunan generasi ketiga. Ketika sampai pada generasi ketiga keluarga Chu, pada dasarnya mereka semua adalah playboy kaya dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa berguna. Dalam hal seniman bela diri, 2 master kekuatan tertinggi tingkat 9, Chu Sanchuan dan Chu Sanhai, sudah terlalu tua. Tidak akan banyak waktu tersisa bagi mereka di masa depan. Kecuali mereka, selain dari master kekuatan tertinggi tingkat 8, mereka bahkan tidak memiliki master kekuatan tertinggi tingkat 7 di keluarga Chu. Di generasi muda, orang dengan kultivasi tertinggi hanya berada di tingkat ke-6 alam kekuatan tertinggi. Dulu, saat menghadapi situasi seperti ini, Chu Sanhe tidak bisa berbuat apa-apa meski ia merasa cemas. Namun kini berbeda. Ia tiba-tiba memiliki seorang cucu di level 9 alam kekuatan tertinggi. Jika Qin Haodong dapat bergabung dengan keluarga Chu, ia tidak hanya akan dapat meningkatkan kekuatan keluarga Chu dengan cepat, tetapi juga akan memastikan masa depan keluarga Chu. Bagaimanapun, Qin Haodong baru berusia 20-an dan berada di puncak hidupnya. Setidaknya, ia dapat memastikan kemakmuran keluarga Chu selama 50 tahun. Karena itu, dia sangat ingin membawa Chu Xuanyu kembali ke keluarga Chu. Sebenarnya, putrinya bukanlah tujuannya. Yang sebenarnya dia inginkan adalah partisipasi Qin Haodong. Namun, Jin Xiuying jelas tidak memahami kesulitannya. Dia bukan seniman bela diri dan tidak peduli dengan urusan keluarga. Dia hanya mengejar kepentingannya sendiri. Aku tidak peduli apakah dia adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 atau bukan, yang kutahu dia adalah seorang bajingan yang tumbuh di luar dan tentu saja tidak mengerti aturan keluarga besar seperti keluarga Chu kita, orang seperti ini tidak bisa memasuki gerbang keluarga kita. Bab 680 kunjungan untuk meminta maaf. Chu Sanhe mengerutkan kening. Meskipun dia biasanya takut pada istrinya, ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan Jin Xiuying melakukan apapun yang diinginkannya. Dengarkan aku, putriku akan dibawa kembali dan cucuku juga akan dibawa kembali. Melihat ibunya akan menolak lagi, Chu Xuanli segera berkata, Bu, ibu tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, kita bisa mengajarinya jika dia tidak tahu aturan dan dia akan belajar, bagaimanapun, dia adalah anak kandung saudara perempuanku, masuk akal untuk membawanya kembali ke keluarga Chu kita. Chu Sunming telah mengawasi dari samping. Dia sangat cerdik dan tidak pernah berbicara sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa Chu Sanhe telah mengambil keputusan, dia juga tahu pentingnya seorang master kekuatan tertinggi tingkat 9 bagi keluarga. Ia kemudian berkata, ya, Bu, keluarga kami adalah keluarga besar dan kami dapat menafkahi mereka dengan mudah, bukan ide yang buruk untuk membawa keponakan kecilku kembali. Melihat suami dan putranya setuju, Jin Xiuying akhirnya memilih untuk menyerah dan berkata, baiklah, karena kamu ingin membawa mereka kembali, bawa saja mereka kembali. Tapi ingat, mereka harus mengikuti aturan keluarga Chu kita di masa depan. Chu Sanhe berkata, karena tidak ada yang keberatan, aku akan pergi mencari Xuanyu sekarang dan membawa mereka pulang. Jin Xiuying melotot padanya dan berteriak, apa, sudah menjadi hak istimewa bagi mereka untuk bisa kembali, mengapa kita membutuhkan Anda, kepala keluarga, untuk mengundang mereka secara pribadi, apakah mereka raja? Chu Sanhe berkata, sudah lebih dari 20 tahun, sebagai seorang ayah, bukan hal yang buruk bagi saya untuk membawa putri saya kembali. Itu sama sekali tidak mungkin. Itu tidak sesuai dengan aturan keluarga Chu kita. Chu Sanhe berkata dengan kesal, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jin Xiuying berkata, apalagi yang bisa kita lakukan, dengan status mereka, kita tinggal mengirim pelayan untuk memanggil mereka kembali. Itu tidak akan berhasil. Dilihat dari sikap Qin Haodong terhadap Yuan Tianren, Chu Sanhe tahu bahwa pemuda ini tegas dan tegas. Karena kejadian tahun itu, dia tidak akan pernah punya kesan baik terhadap keluarga Chu. Jika mereka mengirim seorang pembantu, mustahil membawa Qin Haodong ke dalam keluarga Chu dan itu akan menjadi bumerang. Chu Xuanli berkata, baiklah, aku akan membawa adik perempuanku kembali, apakah tidak apa-apa? Jin Xiuying mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Chu Sanhe memikirkannya. Meskipun dia tidak muncul secara langsung sebagai kepala keluarga, itu bagus karena Chu Xuanli memiliki hubungan yang baik dengan Chu Xuanyu sejak dia masih kecil. Ide ini tidak buruk. Chu Sanhe berkata, baiklah, kamu bisa pergi ke sana, apapun yang terjadi, kamu harus membawa adikmu pulang. Di keluarga Qin, kepala keluarga, Qin Zanao, duduk di kursi utama dan tersenyum lebar. Kepala keluarga, apa yang terjadi, mengapa Anda begitu bahagia karena sebuah pernikahan? Qin Fei Yang menatap ayahnya dengan bingung. Ayahnya baru saja menghadiri pesta pertunangan keluarga Qi dan keluarga Zhao. Ketika dia kembali, dia telah memanggil mereka ke pertemuan keluarga. Namun, dia sangat senang. Qin Zanao memimpin dan berkata dengan gembira, Fei Yang, tentu saja aku senang, karena keluarga Qin kita memiliki acara yang sangat membahagiakan, Qin Zanao memiliki dua putra, yang tertua, Qin Fei Yang dan yang kedua, Qin Zongheng. Mendengar ucapannya, Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, tolong beritahu aku, apa sebenarnya peristiwa bahagia ini? Qin Zanao berkata, pesta pertunangan hari ini antara keluarga Qi dan keluarga Zhao tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, gadis dari keluarga Qi dibawa pergi oleh seorang pria. Ketua keluarga, meskipun aliansi antara keluarga Qi dan keluarga Zhao tidak baik untuk keluarga Qin kita, Anda tidak akan begitu senang hanya karena pertunangan mereka telah dibatalkan, kan? Pria parubaya yang berbicara itu bernama Qin Fei Yu, yang juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Qin. Ayahnya, Qin Zanlong, adalah tetua pertama dari keluarga Qin dan juga sepupu Qin Zanao, yang merupakan seorang master di level 9 alam kekuatan tertinggi. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku berpikiran sempit? Qin Zanao berkata, alasan mengapa aku begitu bahagia adalah karena orang yang membawa pergi pengantin wanita itu berasal dari keluarga Qin. Dia adalah putra saudaramu, cucuku. Ha. Setelah itu dia tertawa lagi. Apa, putra Zongheng, apakah ada kabar tentang saudara laki-lakiku yang kedua? Qin Fei Yang bertanya dengan penuh semangat. Senyum Qin Zanao memudar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masih belum ada berita tentang orang itu, tetapi putranya Qin Haodong, secara resmi mengakui Chu Xuanyu di pesta pertunangan keluarga Qi dan keluarga Zhao. Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, ayah, Anda mengatakan bahwa Qin Haodong adalah putra saudara laki-laki kedua saya. Tetapi jika dia berdamai dengan Chu Xuanyu, saya khawatir dia akan dikejar oleh lelaki tua dari keluarga Chu itu lagi. Apapun yang terjadi, keluarga Qin kita tidak bisa hanya berdiam diri saja kali ini. Kita harus melindungi putra saudara kedua kita. Qin Zanao berkata dengan bangga, jangan khawatir tentang itu. Sudah cukup baik bahwa cucuku tidak membuat masalah di sana. Dia sekarang adalah seorang master kekuatan tertinggi di level 9 alam kekuatan tertinggi. Dia membawa Qi Waner pergi di depan dua master lama keluarga Qi dan keluarga Zhao dan tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Berbicara tentang ini, dia tertawa lagi. Mendengar bahwa Qin Haodong telah mencapai level 9 dari alam kekuatan tertinggi, wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahagia untuk saudara laki-lakinya yang kedua dan keponakannya, tetapi Qin Fei Yu, yang berada di sebelahnya, tampak muram. Sejak kecil, semua orang di ibu kota tahu bahwa Qin Zongheng adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Qin, tetapi tidak ada yang tahu tentangnya. Semua kasih sayang keluarga diberikan kepada Qin Zongheng. Dia selalu hidup di bawah bayang-bayang Qin Zongheng. Semua ini berakhir setelah Qin Zongheng melarikan diri dari pernikahan. Di dalam keluarga, Qin Fei Yu menonjol. Dia sekarang adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 8 dan juga merupakan kandidat paling populer untuk penerus kepala keluarga. Putranya, Qin Zong, sekarang menjadi salah satu yang terbaik di generasi ketiga keluarga Qin. Kultivasinya juga telah mencapai tingkat keempat alam kekuatan tertinggi. Dapat dikatakan bahwa bayangan yang ditinggalkan oleh hilangnya Qin Zongheng telah sepenuhnya digantikan oleh mereka. Semuanya begitu indah, tetapi sekarang putra Qin Zongheng tiba-tiba muncul dan sudah berada di level 9 alam kekuatan tertinggi. Dengan prestasi seperti itu di usia yang masih muda, jelaslah bahwa mereka bukanlah tandingan Qin Haodong. Jika seorang jenius seperti itu masuk ke dalam keluarga Qin, tidak akan ada tempat bagi mereka. Ia takut posisi kepala keluarga sekarang akan menjadi milik Qin Haodong. Qin Zanao dan putranya sama-sama gembira dan tak seorang pun menyadari perubahan pada ekspresi Qin Fei Yu. Qin Fei Yang berkata dengan gembira, ketua keluarga, di mana Haodong sekarang, kita harus segera membawanya kembali. Qin Zanao berkata dengan gembira, kau benar. Aku akan menemuinya secara langsung dan membawa Haodong kembali ke keluarga Qin. Qin Fei Yu berkata, ketua keluarga, meskipun ini adalah acara yang membahagiakan, Anda tetaplah kepala keluarga Qin dan kakeknya, tidak pantas bagi Anda untuk mengunjunginya secara langsung, bagaimana kalau saya yang pergi ke sana atas nama Anda dan mengundangnya kembali. Qin Zanao berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal. Kalau begitu, pergilah dan tangkap dia.
Tetapi Hao Dong telah banyak menderita ketika dia keluar dari keluarga sebelumnya. Dia mungkin tidak senang dengan seluruh keluarga kita, jadi kamu harus membujuknya untuk kembali ke keluarga Qin dengan sukarela. Jangan khawatir, kepala keluarga, aku bisa menangani masalah sekecil itu dengan baik. Setelah mengatakan itu, Qin Feiyu berbalik dan berjalan keluar pintu. Di Sekte Tang, setelah 3 tuan dari keluarga Han, keluarga Zhao, dan keluarga Wei semuanya dikirim pergi, Chu Xuanyu memanggil Qin Hao Dong dan bertanya, "Nak, di antara 3 pertunangan ini, yang mana yang kamu sukai?" Ada kegembiraan dalam kata-katanya dan tampaknya dia berharap dia akan menyetujui ketiga keluarga itu. "Bu, tidakkah menurutmu menantu perempuanmu sudah terlalu banyak?" Qin Hao Dong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Aku belum pernah melihat mereka, mana yang bisa aku sukai, dan ketiga rubah tua ini jelas datang dengan tujuan tertentu, jadi aku tidak menginginkan pernikahan seperti itu." Chu Xuanyu berkata dengan ekspresi kasihan, "Nak, kamu belum melihat pengantin dari ketiga keluarga ini, mereka memang sangat cantik, secantik bunga, sayang sekali kamu tidak ingin menikahi mereka." Qin Hao Dong terdiam dan berkata, "Bu, ibu punya seorang putra, aku tidak bisa menikahi seorang gadis begitu saja, lagi pula, tidak peduli seberapa cantik mereka, mereka tidak akan lebih cantik dari menantu perempuanmu saat ini." Memikirkan menantu perempuannya yang baru saja ditemuinya, Chu Xuanyu berkata sambil tersenyum, "Itu benar, menantu perempuanku tidak lebih buruk dari 3 wanita cantik di ibu kota." Saat mereka sedang berbicara, petugas keamanan di pintu masuk berlari masuk lagi. "Bos, ada sekelompok mobil lain di luar pintu, mereka mengatakan bahwa mereka dari keluarga Qi dan ingin bertemu dengan Anda." Iring-iringan mobil keluarga Qi, apakah Qi Guofan akan datang? Qin Hao Dong mengerutkan kening dan berkata kepada Chu Xuanyu, "Bu, kali ini aku harus merepotkanmu lagi. Aku yakin Qi Guofan pasti datang untuk waner. Hal semacam ini harus terus berlanjut, tidak peduli apa yang dia katakan. Jika kamu bisa menolaknya, jangan beri dia hasil apapun untuk saat ini." Chu Xuanyu berkata, "Jangan khawatir, Nak, ibu adalah yang terbaik dalam menghadapi hal-hal seperti itu." Qin Hao Dong mengangguk dan meninggalkan ruang tamu dan menyerahkan tempat ini kepada Chu Xuanyu. Tidak lama kemudian petugas keamanan itu keluar dan Qi Guofan masuk dengan senyuman di wajahnya. "Keponakanku Xuanyu, aku datang tanpa diundang, maaf mengganggumu." Dibandingkan dengan tuan dari 3 keluarga lainnya, Qi Guofan langsung memanggil Chu Xuanyu sebagai keponakan dan hubungan mereka pun langsung menjadi jauh lebih dekat. "Sama-sama, saya merasa sangat terhormat bisa bertemu Anda di rumah saya yang sederhana ini." Chu Xuanyu telah sendirian selama bertahun-tahun dan dia memiliki banyak pengalaman dalam setiap kesempatan. Dia meminta Qi Guofan untuk duduk. Setelah beberapa kata sopan, dia berkata, "Tuan Qi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Qi Guofan berkata, "Saya punya 2 tujuan datang ke sini hari ini. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada Hao Dong, kali ini memang salah saya tidak meminta nasihat waner sebelumnya, saya secara langsung mengatur pernikahan antara dia dan keluarga Zhao dan secara tidak langsung memutuskan hubungan mereka. Oleh karena itu, saya ingin meminta maaf kepada Hao Dong secara langsung dan mengakui kesalahan saya." Chu Xuanyu berkata, "Tidak perlu minta maaf, kamu sudah tua dan semua sudah berlalu, aku rasa Hao Dong tidak akan peduli." Qi Guofan berkata, "Apakah Hao Dong ada di sini? Saya ingin meminta maaf kepadanya secara langsung." Chu Xuanyu cukup terkejut. Dia tidak menyangka Qi Guofan akan merendahkan dirinya sedemikian rupa. Sebagai kepala keluarga, dia secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada putranya. Dia berkata, "Hao Dong kebetulan ada urusan dan pergi, dia tidak ada di rumah." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.